Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar hari ini, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita udah sampai pelajarannya di pelajaran 3, yaitu tentang malabisun, yang artinya pakaian. Seperti biasa di awal pelajaran kita akan mengenal beberapa kosakata dulu ya. Nah, pada pelajaran ketiga ini kita akan mengenal kosakata tentang malabisun atau artinya pakaian. Nomor 1, rokmu wahid. Di sini ada gambar libasun. Libasun artinya pakaian. Selanjutnya ada sirwalun. Sirwalun artinya celana. Setelah ada celana, ada baluzatun. Baluzatun artinya kaos. Khimarun. Khimarun artinya jilbab. Kolansuwatun. Kolansuwatun. Gitu ya cara bacanya. Kolansuwatun artinya peci. Kolansuwatun artinya peci. Selanjutnya ada na'lun. Na'lun. Na'lun artinya sandal. Hidhaun. Hidhaun artinya sepatu. Jawrobun. Jawrobun. Jawrobun artinya kaos kaki. Nadzoratun. Nadzoratun. Nadzoratun artinya kacamata. Dan yang terakhir ada hizamun. Hizamun artinya sabuk. Dibacanya hizamun ya. Hizaza pakai zai. Hizamun, bukan hiza, tapi hizamun artinya sabuk. Seperti biasa, setelah Ibu bacakan tadi kosakata, beberapa kosakata tentang pakaian, kalian hafalkan ya kosakata ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sekarang masuk ke al-qawaid atau tata bahasa. Nah, di sini pada pelajaran ketiga ini, pelajaran tentang pakaian ini ada kalimat hal dan na'am. Hal itu artinya apakah, dan na'am artinya ya. Hal yang artinya apakah ini adalah merupakan kalimat tanya. Jadi kalau bahasa Arabnya apakah itu adalah hal, apakah gitu. Contohnya nih, lihat. Ada hal hadza libasun. Apakah ini pakaian? Jawabnya na'am. Hadza libasun. Ya, ini pakaian gitu. Sebenarnya untuk kalimat tanya hal yang artinya apakah, dia jawabannya bisa dua kemungkinan. Yang pertama bisa na'am yang artinya ya, yang kedua bisa lah yang artinya tidak atau bukan. Tapi kita hanya belajar yang jawabannya satu aja, yang na'amnya saja. Nanti yang jawabannya lah belakangan ya. Na'amnya aja dulu pahamin ya. Jadi ini contohnya tadi, hal hadza libasun, apakah ini pakaian? Jawabnya na'am, hadza libasun. Gitu. Contoh yang kedua, hal hadza sirwalun, apakah ini celana? Na'am, hadza sirwalun. Ya, ini celana. Contoh yang terakhir,
Hal hadza qalansuwatun? Apakah ini peci? Naam, hadhihi qalansuwatun. Gitu. Nah, kenapa ini berbeda antara contoh nomor 2 dan nomor 3? Yang nomor 2 menggunakan kalimat hadza dan nomor 3 ini menggunakan kalimat hadhihi. Ada yang masih ingat? Kalau yang menggunakan hadza, isim isyarah hadza, ini berarti untuk muzakkar, untuk laki-laki, atau hadza ini digunakan untuk kalimat yang setelahnya itu tidak ada tamar butoh. Nah, ini contoh yang ketiga menggunakan hadhihi. Kenapa kok dia menggunakan hadhihi? Karena kalimat setelahnya ada tamar butoh. Nih, perhatikan. Lafaz qalansuwatun. Nah, pada lafaz qalansuwatun di sini diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia isim isyarahnya menggunakan hadhihi gitu. Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan yang menggunakan kalimat tanya berupa hal yang artinya apakah, jawabnya bisa la, bisa naam. Dan kita ini cuma belajar yang naamnya saja. Ibu ulangi, hal hadza libasun, itu kalimat tanyanya, apakah ini pakaian? Jawabnya naam, naam, hadza libasun. Ya, ini pakaian gitu. Jadi kalimat tanyanya dibuang, halnya dibuang, lalu diganti dengan jawabnya. Jawabnya apa itu? Naam. Lalu kalimat setelahnya diulangi kembali gitu. Paham ya? Bu jelasin lagi contoh yang kedua. Contoh yang ketiga aja. Hal hadhihi, contoh yang ketiga. Hal hadhihi qalansuwatun? Apakah ini peci? Jawabnya naam. Halnya dibuang diganti dengan naam. Ya. Lalu kalimat hadhihi qalansuwatunnya diulangi kembali di jawabannya. Naam, hadhihi qalansuwat. Nih lihat. Pada latihan A, istilah dengan kalimat yang benar. Contohnya nomor 1. Ibu contohin. Hal dzalika, apakah itu? Nah, titik-titiknya ini diberi jawaban dengan kosakata yang tadi yang telah Ibu sebutkan, kosakata tentang pakaian ya. Apa aja terserah. Yang penting kalimatnya sesuai dengan isim isyarahnya. Ingat ya, kalau dzalika itu untuk muzakkar atau yang setelah kalimat dzalika itu tidak ada tamar butoh, tapi kalau tilka itu untuk muannas, untuk perempuan, atau gampangnya tilka itu untuk yang setelahnya ada tamar butoh gitu. Ya, paham ya? Dan juga latihan B. Nah, latihan B ini disuruh istilah dengan bahasa Arab yang benar. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 ditulis bahasa Arabnya apa gitu. Mungkin pelajaran kita hari ini hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.